lagi yang melihat kedua, Pak Ben. Kategori buat di apa? Nah, ini persiapan kita untuk pendakian Tambora lewat jalur Piyong. Jadi awal ceritanya ini gue bersama Hares Sasta sama Tio Survival, kita dapat undangan dari Balai Taman Nasional Tambora untuk mencoba salah satu jalur pendakiannya, yaitu jalur Piyong. Itu udah dibuka dari tahun berapa? Sebenarnya dari tahun pas sejak ini jadi resmi jadi jalur Taman Nasional, sejak resmi jadi status sebagai Taman Nasional pada tahun 2015 itu, ini juga udah termasuk jalur yang ditetapkan sebenarnya. Jadi berarti ini ya harus tahu nih teman-teman, mungkin karena yang masih awam, ini jalur udah resmi dari Taman Nasional, jadi sudah bisa dilewatin mobil. Ini sekitar ini pos 5 ya? Iya. Berangkat dari sini, gerbangnya pos 5. Sekitar 26 kilo lah. Itu kira-kira berapa jam? Kalau jalan terus 5 jam, nggak berhenti-berhenti. Kalau nggak ada halangan, kita naik mobil atau motor nggak bisa ya? Bisa. Motor bahkan lebih cepat. Itu 5 jam sampai pos 5. Dan kalau mau kita dari pos 5 kita tinggal trekking ke puncak Tambora atau ke kaldera Tamboranya itu cuma sekitar sejam. Paling santai sejam setengah. Wah, udah enak banget. Jadi Piyong ini merupakan jalur, bisa dibilang merupakan jalur yang pertama kali dipakai orang setelah Tambora meletus. Jadi bisa dibilang merupakan jalur yang paling bersejarah untuk pendakian Tambora. Jadi awal mulanya ada 2 pilihan. Jadi teman-teman dari Balai Taman Nasional menyiapkan 2 pilihan, bisa pakai mobil dan juga bisa pakai motor. Dan awal mula start pendakian gue coba tuh naik motor, diboncengin. Masa baterainya habis? Udah nyala. Yeay! Sampai di pos 1. Wow. Alhamdulillah. Gimana, Men? Gimana? Wow. Sensasi naik gunung bagaimana? Sensasinya. Keram di pantai. Ini baru pos 1, masih jauh. Ini Masih baru, ada 4 pos lagi. dan itu panjang-panjang, ada 10 kilo. Itu tadi pos 1 kedua kan cuma berapa kilo? Iya, termasuk deket ya Iya, ini ya. deket. Kalau kita lihat sebenarnya kelihatannya jalurnya kayak gampang, tinggal lurus doang rata. Tapi sebenarnya ini batu-batu loh, bebatuan. Dan agak bahaya juga kalau kita nggak ngelihat jalan. Ini kan batu-batuan lepas. Nah, kalau kepleset lah lumayan. Waduh, tempatnya tuh tenang banget. Perjalanan kita terusin lagi dan kita sempat singgah ke Menara Pandang. Nah, dari Menara Pandang itu, waduh, luar biasa pemandangannya deh. Dari atas kita bisa ngelihat pemandangan luar biasa keren banget, bisa ngelihat laut. Udah gitu ada 2 gunung yang menurut gue sangat unik bentuknya. Dia tuh kayak wajan gitu, dan orang-orang sana bilangnya Dongo Tabe Toi dan Dongo Tabe Nae. Keren banget. Di sini ada Muara Medina. Pengalaman kemarin itu
berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu saya pernah naik ke Tambora itu lewat Dongocanga. Waktu itu kan bawa mobil. Memang mobil yang kita gunakan tidak bisa mobil biasa, tapi harus menggunakan mobil yang double gardan. Sedangkan motor pun kemarin kita menggunakan motor trail karena memang medannya itu berpasir, dan itu kalau menggunakan roda biasa, ban biasa itu pasti selip. Adem bro. Jadi gua turun dulu daripada jatuh. Daripada jatuh turun dulu. Wah, ini jalanannya. Saya jatuh kemarin. Di sana lah kita mulai ada turun hujan sih, cuman nggak terlalu deras. Akhirnya gue memutuskan untuk ikut mobil karena karena perjalanan sudah mulai ekstrim. Cantik bro. Lihat bro, cantik banget. Di mana nih Win? Ini pertengahan pos bayangan dari pos 3 ke 4. Nah ini salah satu spot yang cantik ya. Cantik sekali. Nggak bisa lihat tuh. Savananya luas. Luas sekali Yang savana. pernah lihat apa Pak? Sabana Bromo nggak kalah bro. Yoi. Nggak kalah. Nah itu yang bagian atas tuh lereng kaldera Tambora itu di belakang tuh, lereng kaldera Tambora. Jadi lereng kaldera Tambora, nah ini savananya. Ini kalau lagi musim hujan gini, musim basah gini, hijau. Hijau. Kalau lagi musim panas, kuning, Golden Grass. golden grass. Jangan kuning, golden grass. Perjalanan ke pos 5 semakin lama semakin berat. Bukan hanya buat motor aja, buat mobil juga agak-agak ribet karena jalurnya medianya itu bukan tanah yang keras, melainkan pasir. Semakin lama pasirnya semakin dalam. Bahkan ada mobil yang kemarin juga sempat terprosok ke samping. Jadi ban depannya itu ngangkat, jadi harus dievakuasi dulu baru naik.
kenceng banget. Jadi posnya itu ditutupin pakai terpal tuh, jadi bikin dinding dari terpal. Kalau enggak, wah gawat banget ini. Di sini buat masak, sekalian buat teman-teman juga tidur. Ini baru kali ini gue naik gunung lengkap. Masaknya bawa kompor, ya kan, bawa beras tuh. Magicom, bener Bapak. Kita bawa genset tuh, nanti malam berarti kita ada lampu. Ya begini enaknya kalau misalnya pakai mobil, jadi apa aja bisa diangkut. Kecuali rumah. Paginya ternyata sunrise-nya masih tetap keluar, walaupun nggak bulat-bulat banget tuh matahari, tapi suasana magisnya dari Tambora itu dapat. Nah ini kan kalau dekat Cita itu kan yang kita bilang apa ya, yang kita tahu itu yang ini kan jalur sejarah ya. Jalur pertama tadi bilang peradaban ya, jalur peradaban juga maksudnya kan. Kalau itu kan sebenarnya piong dari Sanggar sampai ke sini itu kan sejarah tentang erupsi Tambora kan kuat juga tuh, ada kerajaan Sanggar, ada yang dipakai orang pertama ya. Yang dipakai orang pertama mendaki setelah erupsi itu nanti akankah branding itu dimunculkan di sini Pak tentang nama tokoh itu? Oh iya, itu yang kemarin teman-teman masih lupa ya. Sebenarnya kita harus punya sejarah juga di sini. Beberapa informasi yang memberikan informasi bahwa di sini merupakan jalur pertama yang dinaiki oleh seorang biologis bangsa Swiss ya, Zollinger ya, yang pertama kali naik setelah 32 tahun Tambora meletus ya. Ya nanti di beberapa pos nanti kita akan coba membuat beberapa informasi tentang Zollinger. Jadi masyarakat paham yang naik itu tidak hanya sekedar naik, tapi mereka juga dapatkan ilmu. Tapi juga jadi kayak ini juga Pak, selain ilmu kayaknya kesannya kita kayak wah ternyata kita pernah mendaki. Punya nilai sendiri kali Pak, beda aja ya. Iya gitu. Iya lebih seru juga jadi kan. Soalnya ngalamin masa lalu. Savananya paling luas ya lihatnya. Iya. Kalau di Dorocanga masih ada vegetasi hutan ya. Ini dari awal ya savana terus kita di sini. Iya. Dari sini kelihatan. Gimana nih Pak? Kita mau lanjut? Iya. Memuncak Pak? Oke, memuncak. Ini udah jam 7. Udah jam 7. Jalan kaki itu di pagi harinya setelah kita ngambil sunrise, kemudian kita naik dalam kondisi pertamanya itu masih cerah, jadi kita naik tanpa menggunakan jas hujan. Kemudian pelan-pelan di pertengahan jalan itu udah mulai gerimis, kemudian kita menggunakan jas hujan dan kita lanjut meskipun di situ udah mulai mendung,
mulai hujan gerimis, tapi kita tetap positive thinking. Pokoknya nanti saat sampai di atas, dan di atas kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Wih, kita kuning merah biru gini. Warna hijau lagi harusnya pas tuh. Iya, pas. 4 warna ada semua. Sedikit lagi sampai. Itu teman-teman udah pada santai-santai di sana. Ayo. Oke, semangat. Nah, akhirnya begitu sampai puncak, ternyata kalderanya nggak kelihatan, semua tertutup kabut putih, tertutup. Wah, kecewa dong. Mehmet kenapa? Mehmet kenapa Le? Dia soalnya nih berusaha untuk yang kedua kalinya ke Tambora buat lihat kaldera. Yang pertama kali tuh 7 tahun yang lalu. Dan itu kena badai, nggak bisa sampai kaldera. Berarti Dan tahun sekarang depan. sampai nih kalderanya, cuman ketutup kabut. Tetap nggak kelihatan. Ampun, please. Serah dong, sebentar aja. Tahun depan suruh naik lagi. Memang disuruh harus naik lagi. Iya, dengan jalur yang berbeda. Terus ya nggak berasa tuh kita sambil masak-masak, air-air anget, minum-minum anget sambil ngobrol, dan nggak sadar ternyata tiba-tiba cuaca cerah dan kalderanya kebuka. Yeay, alhamdulillah kalderanya kebuka. Gimana? Ya ampun, seneng banget. Aduh ya ampun, gue bingung. Alhamdulillah, kalderanya kebuka. Itu danaunya terisi air lagi. Wah, terima kasih ya Tuhan. Ini akhirnya kaldera Gak sia-sia nunggu 1 jam kedinginan di sini teman-teman. di atas. Ini dia kaldera raksasanya Tambora. Kaldera Tambora. Tambora menyapa dunia. Nangi nangi dana Tambora Barum bere o imada Ringana rasa-rasa nama mudu Leli leli doro Tambora Maina balati loa ditula Sakali kakila nampini rompana Piri-piri rasa Tambora Dou-dou umpo irai tampara Nabusi dunia konewadu di mangemo Ayo ke Taman Nasional. Satu hari setelah turun dari pendakian Tambora, sorenya kita menikmati Pantai Piyong, dan di pantai itu kebetulan kita bisa melihat ada beberapa joki-joki cilik sedang latihan bersama kudanya.
Dan Tambora dengan kuda itu bagi satu bagian yang tidak dipisahkan. Dan makanya dulu juga cerita tentang pendaki pertama Tambora, Henry Zollinger, juga menceritakan bagaimana kuda itu menjadi bagian dari perjalanan dia, menjadi bagian dari perjalanan dia menuju Tambora lewat jalur Pyong ini. Jadi memang setiap minggu pagi kuda-kuda yang berasal dari desa-desa di seluruh Kabupaten Dompu, bahkan dari Bima, semua berkumpul di lokasi pacuan kuda di kota Dompu ini. Dan mereka berlatih dan berlatih. Yang keren ini tempat pacuan kuda ini juga mempunyai view yang keren, perbukitan yang hijau ini. Pokoknya jadi Ian ramai banget sih, ramai banget. Dan kudanya juga cantik-cantik. Namanya air terjun Bidadari. Wah, dari namanya aja kayaknya, wah ini kayaknya spektakuler sekali air terjunnya. Dan perjalanan ke Kawindato itu kalau dari Desa Pyong itu hanya 1 jam aja. Dari gerbang tempat lokasinya itu kita jalan ke air terjunnya itu mungkin hanya sekitar 10 menit saja udah sampai. Enak nah? Agak cepat cobain. Dikit buahnya. Ada ngapain? Ada ngapain? Ada yang ngerekam Dani, ngerekam Dani. Jalan. Dani di-cut dong. Makanya jalan tuh. Mau nongki-nongki dulu di bawah. Nongki-nongki di sanggar. Jangan. Aduh jangan.
Gimana? Udah kapan lagi? Nah, udah. Putar. Putar, Bang. Putar deh, putar. Bang, bang. Raro ini nggak ada yang komen apa? Matiin nih. Lempar juga. Tanya itu video apa kamera? Video apa? Video komen apa yang dingin?